Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Ngerawang Lor, Kabupaten Semarang berdemo menuntut pengungkapan dugaan mafia tanah dalam proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen. Isak tangis mengiringi keberangkatan jemaah calon haji asal Blora. 3 orang luka-luka dalam tawuran antar geng di kota Semarang. Harga minyak goreng curah tanpa merek di pasar tradisional di Kota Tegal lebih mahal dari minyak goreng kemasan. Sedang pasok minyak kita maksud kami justru kosong selama 2 pekan terakhir. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan oleh warga. Di Pasar Kejambon Kota Tegal, harga minyak goreng curah mulai mengalami kenaikan sejak akhir pekan lalu. Saat ini harga minyak goreng curah dijual Rp17.000 per liter atau naik Rp2.000 per liternya dari harga sebelumnya di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000 per liter. Sedang harga minyak goreng kemasan malah lebih murah dibandingkan harga minyak goreng curah Rp16.000 per liter. Curah 17 naik ya? Kemasan Bu? Kemasannya kita naik katanya 16.000. Itu naik mulai kapan? Naik mulai kapan? 2 hari. Tidak hanya minyak goreng curah, harga telur ayam dan gula pasir juga masih mahal. Saat ini gula pasir dijual Rp17.000 per kilogram, sedang telur ayam Rp29 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat sesak warga berpenghasilan rendah, padahal sebelumnya mereka baru saja bisa bernafas lega setelah harga beras mulai turun. Harapannya pemerintah juga memikirkan kita yang rakyat kecil ya, yang rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Kalau yang suami istri bekerja sih ya kadang juga pas-pasan, kadang kurang, apalagi yang ada yang nggak kerja salah satunya pasti kurang. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi. Sedang di warung-warung tradisional di Kota Tegal, sudah 2 pekan terakhir pasokan minyak goreng minyak hitam menghilang. Stok di warung-warung pun kosong. Pedagang hanya menyediakan minyak goreng curah serta minyak goreng kemasan. Beberapa kali pedagang telah meminta pengiriman namun tak kunjung dipenuhi karena stoknya kosong. Saat stok minyak kita sudah tersedia, harga beli pedagang ke distributor malah naik di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Kemarin mau kirim ada barangnya harganya mahal. Harganya mana 14.000. Berarti naiknya Biasanya kan paling jualnya 14. Ini sudah kosong sudah berapa lama minyak kita? berarti 2 minggu. Sudah 2 minggu. Ya minta dikirim tapi barangnya nggak ada. Kalau minyak curahnya berapa sekarang? Curahnya 16.500. Ada naik juga itu? Naik. Pedagang berharap pemerintah segera menggelontorkan pasokan minyak goreng bersubsidi itu, sebab saat ini harga minyak goreng curah telah mengalami kenaikan. Sugihartono dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Tangis mengiringi keberangkatan jemaah calon haji asal Blora Senin lalu. Sejumlah anggota keluarga tidak mampu menahan haru saat melepas anggota keluarganya berangkat ke Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah calon haji asal Blora di pendopo rumah dinas Bupati Senin pagi. Sejumlah anggota keluarga tidak mampu menahan tangis saat melepas anggota keluarga mereka berangkat ke Tanah Suci. Mereka berharap keluarganya yang menunaikan ibadah haji bisa berjalan lancar dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Ini tadi yang berangkat siapa Bu? Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Tadi kenapa kok sampai meneteskan air mata ini? Sedih atau senang atau gimana? Ada doa untuk Bapak Ibu yang nanti berangkat Bu? Selamat, sehat, lancar, dan jadi hasil baik. Pada tahun ini, jumlah jemaah calon haji asal Blora sebanyak 640 orang.
Mereka terbagi ke dalam 3 kloter, yakni kloter 84, 85, dan 86. Dari tadi malam dini hari ada 3 kloter jamaah Kabupaten Blora dari kloter 84, 85, 86 sudah kita berangkatkan. Tentunya kita berdoa semoga seluruh jamaah haji yang berasal dari Blora mulai dari keberangkatan sampai nanti proses ibadah di Tanah Suci sampai nanti kepulangan selalu diberikan kesehatan. Ratusan jemaah calon haji asal Blora akan transit terlebih dulu di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Mereka selanjutnya akan terbang ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji selama 41 hari. Arif Nur melaporkan dari Blora. Petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Purbalingga memeriksa kondisi kambing yang dijual sebagai hewan kurban di Pasar Hewan Kecamatan Kertanegara. Selain diperiksa kondisinya, kambing juga diberikan obat cacing dan vitamin. Petugas kesehatan hewan Purbalingga bergerilya ke sejumlah pasar ternak kambing untuk memeriksa dan mengobati satu persatu ternak kambing di Pasar Hewan Kecamatan Kertanegara. Petugas tidak hanya memeriksa fisik kambing, tapi juga memberikan vitamin dan obat cacing terhadap kambing-kambing yang dijual termasuk untuk hewan kurban. Selain pemberian vitamin dan obat cacing, petugas juga memberikan suntikan antibiotik. Pengobatan gratis dilakukan agar semua hewan ternak, terutama hewan kurban yang dijual, terbebas dari penyakit PMK, penyakit kulit, dan cacing hati. Kita antisipasinya di penanganan cacing dan PMK seperti itu. Kita ya mengantisipasi nanti pas menjelang Hari Raya Idul Adha, hewan-hewan di sini bisa sehat, terus aman untuk dikonsumsi seperti itu. Petugas juga melakukan pemeriksaan kondisi fisik ternak kambing yang baru tiba di pasar hewan. Pemeriksaan fisik ternak dilakukan untuk mencegah masuknya hewan sakit ke wilayah Kabupaten Purbalingga. Pengobatan massal hewan ternak akan dilakukan secara bertahap di seluruh pasar ternak di wilayah Kabupaten Purbalingga. Martianto melaporkan dari Purbalingga. Dicek ada. Datangnya Hari Raya Idul Adha ternyata menjadi berkah tersendiri tak hanya bagi pedagang hewan kurban. Di Pasar Hewan Aji Barang Banyumas, para pengojek yang menjual jasa membawakan kambing atau domba yang baru dibeli menangguk rezeki berlimpah seiring semakin dekatnya Idul Kurban. 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Adha, Pasar Hewan Aji Barang Banyumas dipadati penjual dan pembeli kambing dan domba. Semakin ramainya jual beli di Pasar Hewan Aji Barang membawa berkah juga bagi para tukang ojek kambing yang mangkal di pasar ini. Tukang ojek kambing siap mengantarkan kambing atau domba milik pembeli sampai ke rumah. Penjual jasa ojek kambing menggunakan sepeda motor yang dipasangi keranjang dari rangkaian bambu dan kayu untuk membawa kambing. Menjelang Hari Raya Kurban, mereka mengaku kewalahan menerima order mengangkut kambing dari pasar hewan ke rumah para pelanggannya. Dalam sehari, satu tukang ojek kambing bisa menerima order 5 hingga 10 kali. Untuk sekali pengiriman hewan kambing hingga sampai ke rumah pelanggan, para tukang ojek ini memasang tarif bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000, tergantung jarak dan kondisi medan jalan yang dilalui. Oh, berapa harga pokoknya? 10.000. Berapa kilo itu? Ya sekitar 3 kilo. 3 kilo ya. Gimana pendapatan untuk sekarang? Lumayan nggak? Alhamdulillah. Lumayan ya. Diperkirakan sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, order pengiriman kambing dan domba menggunakan tukang ojek kambing akan semakin banyak. Para tukang ojek pun gembira menangguk rezeki berlimpah setahun sekali. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang luka-luka dalam tawuran antar geng di Kota Semarang. Tiga orang luka-luka dalam tawuran antar geng di Kota Semarang.
Seorang pencuri kabur membawa uang puluhan juta rupiah usai ditabrak korbannya di Rembang.